Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai stock split, stock repurchase and reverse split, and right issue. Sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri Bima Pawang Alam, kemudian ada Mbak Mas Nuroh, ada Mbak Sonia Agustin dan Mbak Siti Nur Khalifah. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Monggo dipersilahkan kepada Mbaknya selanjutnya untuk menjelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang stock split. Stock split ialah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan publik untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Secara umum, stock split ini diartikan sebagai perubahan jumlah nilai nominal per saham atau lebih tepatnya per lembar saham dan menambah saham yang beredar. Contohnya yaitu jika sebelumnya pemecahan harga saham di pasar sebesar 1.000 per lembar sahamnya, maka setelah adanya pemecah saham ini, saham baru yang ada di pasar akan berubah menjadi 500 per lembar sahamnya. Stock split dapat diartikan sebagai tindakan pemecah nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil lagi dari jumlah sebelumnya. Selanjutnya yaitu mekanisme stock split. Mekanisme stock split ialah aksi perusahaan stock split untuk dapat berperan sebagai salah satu upaya mencapai pemberdayaannya. Stock split dapat dijadikan harga saham secara absolut lebih rendah. Maka investor yang sempat sebelumnya tidak dapat menjangkau harga saham melalui pemecah saham ini, maka dapat bisa terjangkau. Mekanisme dan informasi mengenai kebijakan stock split ini akan diberitahukan oleh Dewan Direksi berdasarkan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya yaitu hubungan stock split dengan kinerja keuangan. Hubungan stock split dengan kinerja keuangan adalah untuk memberikan sinyal yang positif kepada para investor bahwasannya perusahaan memiliki kinerja keuangan yang bagus di masa depan. Dengan demikian, berdasarkan signaling teori, setelah adanya pengumuman ini, diharapkan investor dapat membeli saham pada perusahaan. Ini saya akan menjelaskan mengenai stock repurchase. Yang pertama, pengertian stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa, yang telah dimiliki oleh pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasa dikenal dengan istilah capital gain. Kemudian ada metode stock repurchase. Yang pertama ada tender offer. Dengan metode tender offer, perusahaan mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian ada open market repurchase. Dalam metode ini, perusahaan membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah yang relatif lebih kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui broker dengan pembayaran komisi pada tingkat normal dan pembelian pada harga pasar, tidak ada premium yang dibayarkan. Kemudian ada Dutch auction. Pada pembelian kembali saham perusahaan menggunakan metode Dutch auction, perusahaan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan di mana para pemegang saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang mereka miliki kepada perusahaan. Pada masa batas akhir penawaran, perusahaan akan membeli sahamnya berdasarkan harga penawaran terbaik. Kemudian ada
Transferable Put Right atau TPRS. Dengan metode ini, perusahaan yang berencana akan membeli sahamnya sebesar alfa dari sahamnya yang beredar memberikan setiap pemegang sahamnya 1 TPR untuk setiap 1 per alfa jumlah saham yang dimiliki. 1 TPR memberi harga kepada para pemegang sahamnya untuk menjual kembali 1 lembar saham yang dimilikinya kepada perusahaan penerbit pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada private repurchase. Private repurchase memerlukan perusahaan untuk membeli saham dari seseorang pemegang sahamnya, biasanya yang memiliki jumlah saham yang cukup besar, dengan cara negosiasi langsung. Kemudian ada hubungan stock repurchase dengan kinerja keuangan. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang melakukan repurchase, maka perlu dilakukan perbandingan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock repurchase. Pada umumnya, perusahaan yang melakukan stock repurchase akan memiliki kecenderungan peningkatan pada kinerja keuangannya, misalkan saja pada earning per share, price earning ratio, return on equity, dan net operation profit after tax. Perusahaan yang melakukan repurchase akan mengalami peningkatan pada EPS, dikarenakan pada saat melakukan aksi repurchase, maka jumlah saham yang beredar akan mengalami penurunan, sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada nilai EPS. Diasumsikan bahwa nilai laba bersih tetap. Pada umumnya, harga saham perusahaan akan meningkat pada saat perusahaan melakukan pengumuman atas aksi korporasi ini atau stock repurchase ini. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang akan melakukan repurchase cenderung akan membeli dengan harga di atas harga pasar. Setelah perusahaan melakukan stock repurchase, harga sahamnya akan mengalami peningkatan kembali dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah saham yang beredar di pasar. Ya, selanjutnya penjelasan mengenai reverse split. Pengertiannya adalah suatu aksi korporasi yang hanya meningkatkan nilai nominalnya saja, di mana nilai nominal yang berubah tersebut hanya menyebabkan penurunan jumlah lembar saham dan tidak mengubah jumlah modal. Hubungan reverse split dengan kinerja pasar. Pada umumnya, reverse split dianggap sebagai sinyal negatif. Biasanya perusahaan yang melakukan reverse split merupakan perusahaan dengan kinerja saham yang buruk sebelumnya dan merupakan perusahaan yang sangat tidak menguntungkan. Namun bisa sebaliknya, dengan reverse split akan menimbulkan sinyal positif bagi harga pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai right issue. Right issue merupakan pengeluaran saham baru yang dikeluarkan, yang dijual kepada pemegang saham yang namanya masih terdaftar di dalam perusahaan. Baik, selanjutnya proses pelaksanaan right issue. Yang pertama, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam penawaran umum kepada para pemegang saham. Dan kedua, perusahaan menunggu hasil penalaan dari otoritas atas surat pengantar pernyataan pendaftaran. Yang ketiga, setelah menerima surat tanggapan dari otoritas, perusahaan harus segera menjawab semua hal yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, setelah perusahaan menyampaikan perubahan atau tambahan informasi yang diminta otoritas. Yang kelima, meminta persetujuan penambahan modal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah bagian saham yang memiliki suara sah dan disetujui oleh lebih dari setengah bagian saham yang hadir. Yang keenam, menentukan tanggal daftar pemegang saham yang akan mendapatkan right. Yang ketujuh, selanjutnya mengadakan 8 hari kerja setelah pelaksanaan agar saham yang tercatat dapat ditentukan batasan masa perdagangan saham yang akan mendapatkan right. Yang ke-8, setelah mengadakan 8 hari kerja, berikutnya perusahaan membagikan SBR yang diterbitkan kepada seluruh pemegang saham. Yang ke-9, para pemegang saham yang telah mendapatkan SBR dalam masa perdagangan right memiliki beberapa alternatif pilihan. Yang ke-10, setelah masa pembayaran saham tambahan terakhir, maka akan diketahui jumlah SBR yang telah dikonversikan dan jumlah SBR yang tidak dikonversikan menjadi saham baru. Dan yang terakhir, setelah masa penjatahan terakhir, perusahaan wajib menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit penjatahan termasuk pembagian SBR paling lambat 30 hari setelah penjatahan berakhir. Selanjutnya, hubungan right issue dengan kinerja keuangan.
struktur modal yang akan lebih kuat apabila perusahaan melakukan reg issue dan akan diterima jika dana yang didapat dari reg issue digunakan secara baik. Dan bukan hanya itu, namun juga kinerja keuangan perusahaan akan lebih meningkat. Dengan adanya suatu informasi laporan keuangan, semua yang terlibat bisnis bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Dan informasi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan analisis rasio keuangan. Dari analisis keuangan tersebut bisa mempermudah para pelaku bisnis, bahkan para pemakai laporan keuangan lainnya agar bisa menilai laporan keuangan perusahaan. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Monggo silahkan bertanya. Karena di video ini hanya penjelasan sederhana dari kami. Untuk lebih jelasnya kita diskusikan bersama. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.